Maka itu motivasi kita harus kita perhatikan baik-baik. Setiap pagi jangan lupa motivasi ini kita tanya. Kalau hari ini aku kerja, aku sekolah, aku ngajar, aku ini, aku itu, untuk apa dan untuk siapa? Terus tanya, terus tanya. Supaya saudara tahu betul apa yang kita lakukan itu di jalur Tuhan atau tidak. Saudara, inilah sebuah kebenaran yang kita harus mikir betul-betul. Motivasi itu penting sekali. Maaf ya saudara, jangan berpikiran salah kalau saya katakan kalimat itu. Teman-teman yang di kota-kota besar itu, kalau saya lama-lama dinabiri, ya mereka itu bingung. Suatu kali saya tanya, loh kok kenapa kalian bingung? Jawabannya begini, saya dulu gak pernah mikir. Kalau mereka gak mikir, saya memang gak kepikir itu. Mereka bilang gini, kalau kamu lama-lama di sana, kan kamu gak dapat persembahan, kamu diam aja. Mau khotbah di mana kamu dinabiri? Ya, kok pikiranmu seperti itu? Karena mereka mikir berapa banyak yang saya butuhkan setiap hari, bukan setiap bulan, setiap hari. Bisa bayangkan. Maka itu saudara, beban saudara seberat apa, saya nggak sombong, nggak akan bisa mengalahkan beban saya. Betul tidak? Melihat fakta-fakta tadi itu segitu banyak. Maka itu saudara, jangan pernah salah dalam motivasi. Katakan amin. Jangan pernah salah dalam motivasi. Coba jujur masing-masing saudara. Maaf lagi saudara, jangan sombong. Berapa mulut yang saudara beri makan? Nah saya, berapa mulut yang harus dipikir untuk diberi makan? Kalau saudara nggak ada uang, Cik Mary pasti SMS saya. Kalau saudara bilang SMS koden, cuma kita aja kok, saya sudah tahu ini pasti nggak punya duit. Saudara, itu sebabnya motivasi kita itu sangat menentukan. Tapi tiap hari saya bisa tidur enak, nggak pernah terganggu. Kenapa? Karena saya tahu saya nggak sendirian dengan Papa yang baik. Jadi kalau saya berkata ini, biar saudara sadar, semuanya hanya untuk Injil supaya bisa diberitakan, bukan untuk yang lain. Saya lanjutkan ayat yang ke-18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Suatu hal yang sangat luar biasa dalam hidup, karena Paulus tahu tujuan hidupnya itu untuk apa. Saya lompat dulu, saya baca ayat 27. Nanti saya kembali ke ayat-ayat itu. Ayat 27 masih Filipi 1. Hanya, ini sebuah kata pendek tapi ini kesimpulan. Hanya, setelah dia ngomong panjang lebar, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Inilah yang Tuhan rindukan atas kita semua untuk berita Injil. Ayat 29, saya lompat. Saudara, ini yang saya katakan tadi, kekristenan itu identik dengan penderitaan dan kesulitan. Katakan amin lagi sekali. Lihat ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk apa? Percaya kepada siapa? Kristus. Ayo baca sama-sama kalimat berikut. 1, 2, 3. Melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Pernahkah kita menyadari bahwa dalam perjalanan hidup iman kita nggak cuma dikaruniakan supaya percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kita pun diberi anugerah untuk menderita untuk Dia.
Maka itu kesulitan, penderitaan jangan dihindari. Mungkin ini agak sulit dalam logika. Coba saudara lihat hidup saya. Secara fakta, saudara lihat saya menderita atau tidak? Coba jawab. Tidak. Betul enggak? Ya, hari ini ada 2 orang yang tanya kepada saya. Pertanyaannya sama. Karena 2 orang itu tahu tidur saya itu pasti kurang setiap hari itu. Tapi tiap hari saya tetap segar. Setiap hari tetap sukacita. Ditanya orang 2 kali hari ini saya. Jawaban saya cuma 1. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan lupa itu. Tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Jadi belajarlah tetap bersukacita, punya duit walaupun nggak punya duit. Nggak ada yang ngamen. Betul, karena sukacita kita bukan karena duit. Maka itu saya sering ngajari pada banyak anak-anak, ya, untuk mengetahui papa mamamu itu mengasihi Tuhan atau tidak. Itu beritahukan Om ya, saya ajari gitu. Dalam hal apa Om mereka tanya? Kalau papa mamamu sukacitanya itu karena uang, berarti mereka belum sungguh-sungguh dengan Tuhan atau belum Kristen. Maksudnya gimana? Jadi kalau mereka pulang rumah siul-siul, nyanyi-nyanyi, lalu itu ada duitnya, nah berarti sukacitanya karena duit. Kalau mereka pulang ke rumah marah-marah, dari jauh sudah marah-marah, nah berarti lagi nggak punya duit. Saya mengajar gini, sampai anjing pun bisa tahu kapan lagi punya duit, lagi nggak punya duit, lagi punya duit ataupun nggak punya duit. Karena apa? Sikap hatinya yang salah. Nah kalau begitu dalam hal mana saya mengalami penderitaan di dalam Yesus? Penderitaan saya adalah seperti penderitaan Kristus. Dengar, Tuhan Yesus tidak pernah menderita untuk dirinya sendiri. Betul? Mengapa dia menderita? Untuk siapa? Untuk kita, bukan bajingan-bajingan ini. Kok nggak ada yang ngamen? Betul, untuk kita dia menderita. Jadi kalau kita menderita, sampai tadi ada yang tanya gini, masa nggak pernah sakit? Loh, maksudnya pertanyaan gimana? Karena saya nggak pernah lihat sakit itu. Ya, masa sakit bilang-bilang saudara? Saudara kalau kena malaria, saya itu sudah ratusan kali. Cuma saya tahu gimana cara saya ngatasi. Sekali saya tahun 94 itu saya kena malaria parah sampai diinfus 3 hari. Itu nggak bisa bangun betul. Ada di rumah Pak Andi waktu itu. Sekali itu saja. Tapi setelah itu saya tahu bagaimana cara ngatasi malaria. Hati yang penting, hati lagi sekali. Jadi begitu malaria datang, jangan dipikir aduh malaria lagi gimana, jangan. Antepin saja, oh kamu datang lagi, sudah biasa. Jadi kalau hati ini bersukacita, penyakitnya itu sungkan sendiri. Dia nggak betah tinggal dengan orang yang bersukacita. Katakan apa? Jadi penderitaan yang saya alami bukan untuk saya. Secara pribadi, secara suami istri kami sangat dilindungi, sangat diberkati. Tapi justru saya menderita selalu untuk mikir orang lain. Selalu begitu. Nah ternyata penderitaan yang sudah dibuat untuk mikir orang lain itu selalu membuat kita bahagia sendiri. Pikirkan itu baik-baik mulai hari ini. Siapa yang tiap kali bangun pagi selalu mikir, tuh hari ini makan apa ya, duit itu tinggal berapa ya, itu mata duitan betul itu. Begitu bangun pagi ucapan syukur, langsung tanyakan. Ingat, saya punya konsep ini, saya pernah sharing ini kepada saudara. Satu doa yang saya nggak pernah lupa, itu sudah lebih dari 30 tahun yang lalu. Setiap pagi kalau saya bangun dan saya doa, satu ini yang saya nggak pernah lupa. Yang lain saya boleh tinggalkan, yang satu tidak. Saya berkata, Bapak, siapa yang harus saya beri makan hari ini? Saya selalu tanya itu. Tunjukkan kepada saya siapa yang saya beri makan hari ini. Tadi Pak Sohendar tahu, tiba-tiba ada orang datang, saya tuh nggak kenal orang ini. Tapi dia nyebut namanya. Wah, Pak Daniel pasti lupa. Iya lupa. Wah, sudah lama pernah ketemu di Gerang Mulia. Aduh iya. Jadi kira-kira apa Pak yang bisa dibantu? Saya tuh lapar. Oh iya. Nah, kebetulan hari ini istri saya nggak masak. Wah, terus bagaimana? Terus ingat kemarin waktu makan siang dari Pak Surya masih ada sisa ikan bakar yang belum kemakan.
Pak cuma ada ikan bakar tapi sudah dingin dalam kulkas, nggak apa-apa.